segala-galanya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kami. Di bawah kaki Tuhan kami mendambakan kebenaran-Mu yang akan menjadi petunjuk atau pedoman bagi kami di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi kami. Hamba hanyalah manusia biasa dan alat di tangan Tuhan. Mari Tuhan urapi, nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, dan biarlah melalui kebenaran ini ada sesuatu yang kami peroleh untuk membekali kami di dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Bersabdalah kepada kami, mengucap syukur dan menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Jikalau sudah menemukannya, saya membacakan ayat 14 silih berganti hingga ayatnya yang ke-30 di bawah perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Silakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan pertimbangan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah akunya
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada terdapat ratap dan kertak gigi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya begitu meyakini bahwa ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, tentunya kita sudah langsung mengetahui inti atau apa yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena sudah sering kali kita mendengarnya, merenungkannya, bahkan kita mengaplikasikannya. Namun melalui sebuah perenungan, pada akhirnya dari kebenaran ini saya mencoba untuk memberikan sebuah tema dari kekekalan sampai kekekalan. Di bawah subtema, ada apa di antara kekekalan? Dari kekal sampai kekal. Kalau berbicara menyangkut dengan kekekalan, Nabi Yesaya menuliskan di dalam kitabnya dan menjelaskan kepada kita tentang kekekalan itu. Menjelaskan tentang Allah yang kekal. Allah yang kekal artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Allah yang kekal itu berarti bahwa Allah yang supranatural. Dan Allah yang kekal itu tidak berubah oleh apapun juga. Sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa yang namanya kekal itu sifatnya tetap, tidak berubah. Maka jikalau kita menariknya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, tidak berubah. Perkataannya pun tidak berubah, tetapi selalu membaharui dan memberi dampak dalam kehidupan orang percaya. Maka kita kembali kepada tema. Kalau dari yang awal atau yang alfa sampai dengan omega itu adalah kekekalan, maka apakah yang terjadi di antara kekekalan itu? Di dalam pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30 menjelaskan kepada kita tentang isi hati, pikirannya Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya atau orang-orang percaya yang dituliskan kembali oleh Rasul Matius sebagai penerima pertama kebenaran itu sendiri. Artinya Matius juga berusaha untuk memahami dengan benar apa maksud daripada kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui sebuah perumpamaan. Tanpa sebuah pemahaman yang diberikan oleh Allah atau iluminasi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, maka manusia bisa saja salah di dalam menafsir, salah di dalam memahami
akan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah sebabnya menurut ilmu hermeneutika menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membacakan atau kita mempelajari sebuah kebenaran khususnya di dalam Alkitab ini, kita tidak hanya fokus kepada satu kata dan satu bagian lalu kita menerjemahkan sesuka hati kita. Tidak. Hermeneutik mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melihat konteks sebelumnya, konteks sesudah, dan bagian-bagian yang berkaitan, karena Alkitab itu di bagian tertentu memberikan sebuah pernyataan yang kalau kita baca di bagian tertentu seakan-akan itu kontra, seakan-akan itu bertolak belakang. Tetapi yang benar adalah bahwa ketika kita membaca dan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harus meyakini bahwa kebenaran ini tidak bertentangan tetapi menunjang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kebenaran ini juga kita harus mempelajari dalam sudut pandangnya Allah, yang tentunya melalui sebuah penyerahan, dan juga bukan saja penyerahan tetapi keterbukaan untuk Roh Kudus menerangi agar kita bisa memahami akan kebenaran itu sendiri. Lalu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait dengan talenta yang baru saja kita baca? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari secara bersama dari perikop ini. Kalau berbicara menyangkut dengan talenta, maka dari bagian pertama ini yang mau kita renungkan adalah tentang kemurahan isi hati Tuhan yang dinyatakan di dalam kesementaraan hidup. Kemurahan isi hati Tuhan itu dinyatakan melalui sebuah perumpamaan. Yang di sini Tuhan memakai perumpamaan tentang talenta. Sebenarnya Tuhan mau berbicara menyangkut dengan hal kerajaan sorga. Karena itulah yang menjadi inti dan tujuan kedatangan Yesus untuk menerjemahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah kepada manusia yang hidup di dalam kesementaraan ini. Maka untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga ini, dipergunakanlah perumpamaan tentang talenta. Maka kalau kita berbicara menyangkut dengan talenta, maka talenta ini bisa dimengerti dalam beberapa pengertian. Dan secara keseluruhan ketika kita membaca Alkitab, maka ada hal-hal yang dinyatakan atau disampaikan secara harafiah, tetapi juga secara simbol dan juga sebagai kiasan. Contohnya, ketika Tuhan mempergunakan merpati. Merpati itu ketika Nuh, air bah sudah surut, lalu Nuh melepaskan burung merpati itu secara harafiah memang benar. Terjadi, ada, dilakukan. Tetapi secara simbolis, maka merpati itu pun ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, maka turunlah merpati hingga di bahunya atau di pundaknya. Bukan merpati, seperti. Ya, Jangan benar. perhatikan material. Oke. Dia adalah roh. Ya, jadi benar kata, seperti burung merpati. Jadi bukan berarti merpati. Itu yang saya tentang kepada Stephen Tom. Dia membuat simbol gerejanya burung merpati. Sejak saya katakan kepada Stephen Tom, jangan sebut merpati. Ya. Maka tidak ada lagi simbol itu pada gereja Stephen Tom. Ya. Lanjut. Jadi itu berbicara menyangkut dengan penafsiran. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan penafsiran,
masing-masing orang punya penafsiran tersendiri. Amin. Punya penafsiran tersendiri, tetapi tadi di awal sudah saya katakan bahwa penyerahan dan pimpinan Roh Kudus akan meluruskan dan akan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi manusia boleh saja untuk menafsir, tetapi kita kembali kepada apa kata Alkitab. Seperti burung merpati. Ini merupakan sebuah simbol burung merpati. Tetapi juga ada kiasan tentang merpati. Kamu harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ini adalah kiasan. Dan ketika kita membacakan kebenaran firman Tuhan, kita harus melihat konteks ini. Apakah dalam bentuk harafiah atau simbol atau kiasan, perlu pemahaman yang jelas tentang hal ini. Terkait dengan talenta ini juga, maka talenta ini mau dimengerti seperti apa? Karena kalau kita berbicara menyangkut dengan talenta itu beberapa pengertian. Yang pertama itu diberikan untuk menentukan berat benda yang biasanya menunjuk kepada logam, kepada emas, atau kepada tembaga. Berapa beratnya? Kalau itu menunjuk kepada berat emas, maka kalau 1 kilogram emas, silakan Bapak dan Ibu pikirkan saja kira-kira harganya seperti apa. Tetapi juga dengan berlangsungnya ternyata terjadi ada perubahan pengertian. Bahwa talenta itu bukan saja menunjuk kepada beratnya benda itu, tetapi juga menunjuk kepada nilai mata uang. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Injil Matius itu atau di dalam kebenaran firman Tuhan itu menjelaskan kepada kita bahwa upah pekerja 1 hari itu adalah 1 dinar. Kalau kita baca lagi di bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa 1 dinar itu nilainya itu 6.000. Ya, 6.000 ini cukup besar. 1 talenta itu nilainya luar biasa. Bukan berarti bahwa berapa banyak dan bukan berarti berapa banyak uang yang kita peroleh, tetapi pada saat ini yang mau kita renungkan adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih itu mempercayakan talenta yang diberikan kepada manusia. Maka talenta yang diberikan kepada manusia itu secara umum atau boleh dapat kita menarik kesimpulan bahwa talenta itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan kualitas yang sungguh sangat tinggi. Maka kalau nilai dan kualitas yang sungguh sangat tinggi ini diberikan kepada manusia, maka seyogyanya manusia harus menghargai talenta atau pemberian Tuhan itu. Dalam konteks pembacaan kita di sini, konteks ini merupakan perumpamaan yang memberikan gambaran menyangkut dengan apa yang Tuhan percayakan kepada manusia. Kalau kita baca di ayat 1 dari kronologi ayatnya yang ke-14, dari kronologinya di sana dijelaskan bahwa ternyata perumpamaan ini ibarat seperti seorang tuan yang hendak berpergian, pergi jauh dalam kurun waktu juga yang jauh, tetapi tidak disampaikan kapan dia kembali. Lalu selanjutnya dikatakan juga bahwa justru pemberian talenta ini diberikan kepada hamba
hambanya. Perlu kita garis bawahi. Kenapa diberikan kepada hamba-hamba? Barang yang sangat bernilai, yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak diberikan kepada pejabat tinggi yang punya banyak uang, sehingga ketika terjadi kemerosotan atau sesuatu ada pertanggungjawabkan, bisa. Tetapi justru dalam ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan bahwa sang Tuhan memanggil hamba-hamba. Kalau kita melihat hamba dalam konteks kekaisaran Romawi pada waktu itu, yang namanya hamba yang dimaksud di sini adalah doulos, hamba. Dan hamba itu tidak punya wewenang apapun juga. Hamba itu dia hanya bisa taat, bisa melakukan segala sesuatu yang ditetapkan oleh majikannya. Wewenang itu ada di majikannya. Sekiranya kalau hamba itu melakukan pelanggaran seperti yang kita lihat di dalam surat Filemon, Paulus kepada Filemon menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Filemon sebagai Onesimus sebagai seorang budak. Maka ketika Onesimus berjumpa dengan Paulus, lalu Paulus mau mengirimkan dia kembali kepada Filemon, ada keberatan hati. Karena dia takut, statusnya adalah seorang hamba yang jikalau melakukan pelanggaran, maka akibatnya adalah mati atau hidup. Atau juga kalau tidak senang, ya diperjualbelikan. Atau dibiarkan. Atau diberikan sanksi yang sebesar-besarnya atau seberat-beratnya. Itu sifat daripada hamba. Artinya bahwa hamba itu tidak layak. Hamba itu statusnya sangat rendah. Dan hamba itu tidak pantas untuk menerima sesuatu yang bernilai kekal. Tetapi pertanyaannya, mengapa dalam perumpamaan ini Yesus menggunakan perumpamaan menjelaskan seperti seorang tuan hendak berpergian lalu memanggil hamba-hambanya, dan kepada hamba-hamba ini diberikanlah harta yang bernilai tinggi itu, yaitu talenta yang berbeda-beda, 1, 2, dan 5. Maka kita melihat di sini bahwa ternyata dari sudut pandang manusia, selayaknya yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya potensi besar yang bisa untuk menerima itu. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa di mata Tuhan, manusia yang adalah ciptaannya, yang sudah berada di dalam keterpurukan akibat daripada dosa, maka tidak layak untuk menerima sesuatu yang bernilai kekal. Tetapi hanya karena kasih dan kemurahan hati Tuhanlah, sehingga ia tidak memandang siapa manusia itu, dan justru kepada yang tidak layak dan hamba itulah Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan mempercayakan sesuatu yang bernilai kekal. Maka ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kita sebetulnya tidak layak, karena kita adalah orang yang paling berdosa. Tetapi justru di dalam keberdosaan kita, Tuhan memperhatikan keberadaan kita dan mau mengangkat kita dan mau memulihkan kita dari status perbudakan yang tidak layak itu, diubahkannya menjadi layak dan dipercayakannya untuk menerima talenta itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu untuk menyadari bahwa kita yang ada di dalam dunia yang sekarang ini ada, sebetulnya kita tidak layak. Tetapi karena dilayakkan oleh Tuhan, sehingga Ia memberikan kesempatan kepada kita memulihkan keberadaan kita. Yang kedua adalah dari perumpamaan ini juga ingin menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada hamba
hamba-Nya. Hamba-hamba ini kita tidak tahu apakah hamba-hamba ini adalah semua orang percaya, ataukah hamba-hamba ini adalah orang-orang yang sudah percaya. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan itu bagi kita. Namun di sini kita melihat bahwa kepada mereka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan ketika mengembangkan talenta itu, seperti Alkitab catat bahwa ada 1, ada 2, ada 5. Di sini bukan soal berbicara menyangkut dengan 1 sedikit, 2 sedang, dan 5 banyak. Bukan soal itu. Tetapi berbicara menyangkut dengan kemampuan dari setiap orang. Dan kepadanya Tuhan memberikan kepercayaan itu kepadanya. Artinya bahwa Tuhan melihat bahwa dia sanggup untuk menerima 1. Dia sanggup untuk menerima 2. Sanggup dipercayakan 5. Kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ketulusan serta ketaatan di dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang manusia selalu berbeda. Manusia selalu melihat, kenapa dia lebih dari saya? Kenapa saya kok cuma begini-begini saja? Kenapa dia bisa melakukan banyak hal? Kenapa dia hanya bisa melakukan 1 saja? Dalam sebuah perenungan yang cukup panjang saya juga bertanya, kenapa ini PT Santosa Asi ini sudah ada sekian lama dan tetap eksis? Lalu saya bertanya, kenapa kepada saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melakukan hal yang sama seperti itu? Maka pertanyaan retorika bagi saya, kembali saya menjawab, karena engkau tidak mampu untuk melakukan tugas panggilan sebagai seorang pengusaha. Di dalam sebuah perusahaan yang sampai dengan saat ini tetap eksis, tetap ada. Bukan karena hebat manusia, tetapi Tuhan telah mengaruniakan talenta itu. Sejak dari awal ada di dalam kontrol Tuhan. Dan bagaimana dengan kita semua yang ada saat ini? Apakah kita mau berkata bahwa itu pemilik perusahaan, itu pemilik sekolah, itu pemilik yayasan, dan lain-lain, bukan punya saya? Tetapi justru kepada kita, Tuhan memanggil kita dengan mempercayakan juga talenta-talenta kecil. Ada 1, ada 2. Hadir bersama-sama, dipertemukan dengan tujuan apa? Supaya saling melengkapi, saling menguatkan. Ini yang perlu untuk kita sadari. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sudahlah, kalau saya bekerja juga sampai selesai itu ya udah saya pergi, ini bukan punya saya kok. Perlu diingat bahwa talenta Tuhan percayakan kepada setiap orang pasti ada. Mau sekecil apapun, dapat dilihat atau tidak dapat dilihat, itu pasti ada. Yang Tuhan mau adalah sekecil apapun juga, kita mau kembangkan itu. Kita mau memberikan itu sebagai sebuah penghargaan yang dihargai oleh Tuhan dan diberikan kepada kita yang tidak berdaya, tetapi turut terlibat, ada bagian kita sebagai sumbangsi yang harus kita berikan di mana dan kapanpun kita berada dan ditempatkan. Ini yang perlu kita sadari. Maka dari bagian yang kedua ini, kalau saja Tuhan tempatkan kita di mana dan kapan saja kita berada, itu berarti bahwa Tuhan melihat ada potensi dalam diri kita dan Tuhan percayakan itu bagi kita. Itu berarti bahwa kita dipercaya. Tetapi kembali kepada kita. Apakah di dalam melakukan, mengembangkan talenta itu kita merasa bahwa kita dipercaya untuk melakukan itu seturut dengan Tuhan, kehendak Tuhan, atau sebaliknya seturut dengan mau saya? Maka kalau yang kedua ini terjadi, maka akibatnya juga pasti akan kita hadapi.
Karena setelah mereka kembali, tuannya itu kembali, lalu mereka masing-masing datang dan mempertanggungjawabkan talenta atau karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dengan penuh percaya diri, baik yang 2 talenta dan 5 talenta menghadap sang tuan dan memberikan laporan kepadanya. Dan respon daripada sang tuan adalah bahwa baik benar perbuatanmu itu, silahkan masuk di dalam sukacitaku. Datang pula 1 talenta dengan begitu pesimis yang menggambarkan tentang ketidakbertanggungjawaban dan ketidaksadarannya ketika Tuhan memberikan talenta, dan mulai dengan berdalih dan mempersalahkan sang tuannya. Tuannya katakan, "Hai kamu hamba yang tidak setia, masuklah ke dalam kegelapan." Dan banyak orang menafsir bahwa kegelapan itu menuju kepada kematian yang kekal. Dan masuk di dalam sukacita itu menuju kepada sorga, tempat yang layak diberikan kepada orang yang mampu dan taat untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu akibat daripada apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari masing-masing kita belajar untuk menyadari apakah talenta kita atau apakah karunia kita. Berbicara menyangkut dengan talenta. Talenta itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada semua orang, bersifat umum. Entahkah itu mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus, tetap Tuhan kasih talenta yang sama, kemampuan yang sama. Makanya lihat, ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus tetapi suaranya bagus juga. Ada orang yang mengenal Tuhan Yesus tetapi suaranya tidak bagus. Tetapi ada yang mengenal Yesus, suaranya juga sangat bagus. Itu talenta yang diberikan. Tetapi talenta yang diberikan kepada setiap orang ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya melalui talenta yang ada, maka talenta itu diubahkan. Talenta itu adalah pemberian daripada Roh Kudus. Diberikan kepada semua orang yang sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan mengubah talenta itu menjadi karunia. Dan karunia itu dipergunakan spesial untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa, mungkin ada mahasiswa yang sedikit tidak enak dengan saya. Karena ketika saya menegur untuk jangan menyanyikan lagu-lagu duniawi. Karena begitu saya masuk gerbang, kalau dari jam 8 sampai jam 5 itu semua lagu sorga. Tetapi mulai dari jam 7 ke bawah sampai jam 5 sampai jam 7. Bahkan nanti jam 7 sampai dengan di atas, jam atas, lagu dunia. Ada orang yang berkata kepada saya, "Ibu, apakah itu orang STT?" Saya bilang, "Iya." "Tapi kenapa begini?" Dikasih tahu itu. Saya bilang, "Tidak. Itu orang semua pemuji-pemuji, pemazmur semua." Saya sangkal itu. Tapi berdangdut. Tetapi Goyang sana, goyang sini. pagi-pagi benar saya berusaha untuk datang membuktikan hal itu. Ketika saya datang, survei membuktikan. Cintaku yang pasti palsu, menyanyi saja seperti menyembah. Saya bilang, "Tapi anakku, ternyata engkau ya." Saya panggil dia. Rasanya mau marah sekali waktu itu. Tetapi saya tahu dia melakukan itu. Dia tahu, tetapi sebetulnya dia tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya panggil dia, lalu ada sebuah pengakuan, lalu ada juga komitmennya. Dia katakan, "Ibu, nanti saya kasih tahu teman-teman. Kamu pergi kasih tahu semua mahasiswa yang ada bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu yang Tuhan beri itu juga adalah karunia. Suara yang bagus itu adalah karunia. Jangan sampai suara yang bagus itu ketika kita menyanyi di tempat karaoke misalnya, wah, hebat banget. Tetapi disuruh untuk memuji nama Tuhan, pesimisnya minta ampun dan berdalih.
Saya bukan bilang sok suci, tidak. Kita semua sama-sama suci. Dan saya juga pernah mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Tetapi bukan berarti untuk betul-betul itu menjadi fokus bagi kita. Tidak. Selama kita masih ada di dalam dunia, Tuhan kasih kepercayaan kepada kita untuk memberi dampak bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Cukup dengan kita mendengarkan kidung pujian bagi Tuhan. Orang yang menyambut di sebelah kita mendapatkan berkat, kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu perlu, itu penting. Jadi tolong hilangkan dari pikiran negatifnya dan menganggap saya lebih suci, saya lebih berdosa. Tetapi marilah kita bersama-sama menyadari akan talenta yang Tuhan beri bagi kita. Kalau sebagai seorang yang belajar, Tuhan sudah kasih kemampuan kepada kita. Belajarlah sungguh-sungguh. Sebagai seorang pendidik, Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan, kecerdasan, kemampuan ekstra kepada kita sebagai pendidik. Apakah kita sudah menuangkan knowledge kita sesuai yang diharapkan oleh Tuhan? Ataukah seperti apa? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan begitu banyak karunia yang Tuhan sudah taruh kepada setiap orang. Tetapi marilah kita sama-sama merenungkan kembali itu. Pemberian talenta di ayatnya yang terakhir itu dikatakan bahwa itu menunjuk kepada orang-orang yang percaya. Kenapa yang satu itu pergi diam lalu dia tutup itu, gali lubang tutup itu? Lalu kenapa yang dua itu pergi lalu mengembangkan dengan sekuat tenaga dan kemampuan atas dasar kesadaran bahwa yang memberi adalah Tuhan? Maka ada kemungkinan orang yang menerima 2 talenta dan 5 talenta adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita katakan bahwa soal masuk surga itu karena dia melakukan sesuatu sehingga dia masuk surga. 5 talenta jadi 10, melakukan berbuat sesuatu maka masuk. Ini akan bertentangan dengan iman yang diajarkan oleh Paulus dalam surat Roma. Orang dibenarkan dan diselamatkan iman kepada Tuhan Yesus, bukan melakukan. Lalu kita bilang, ini sudah percaya, dia sudah melakukan ini. Karena dia melakukan, makanya dia masuk surga. Bukan soal itu. Tetapi soalnya adalah bahwa yang menerima apakah dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan melalui keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, landasan perbuatannya dilakukan oleh iman dan percaya, maka dia selamat, bukan karena melakukan sesuatu. Sebaliknya, satu orang yang tidak melakukan itu bisa juga memberikan gambaran kepada kita bahwa mungkin ini menuju kepada orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga ketika dia menerima itu, dia melakukan sesuai dengan maunya dia. Mau kehendak dia, mau dikembangkan atau mau digali lubang masukkan, karena tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, sehingga ia melakukan seturut dengan kehendaknya. Tetapi kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita masuk surga, tetapi oleh karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus yang akan menyelaraskan semua perbuatan kita yang ditandai dengan iman yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan semua itu, memberikan buah, dampak, berkat bagi orang lain. Itulah orang yang beriman. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah berada di penghujung tahun. Mengawali dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Perjalanan hidup kita sudah jalani. Kepercayaan Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Tanggung jawab Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi di selama kurang lebih masa antara ini? Mari kita diam-diam, kita mengoreksi diri dan kita katakan kepada Tuhan, apakah saya menggunakan waktu ini hanya untuk ngobrol, mencari kesalahan orang lain,
lalu mulai menjatuhkan orang lain, sehingga pada akhirnya membuat orang tidak bersemangat, membuat orang sehingga jadi tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu dengan normal dan biasanya. Ataukah kita menyadari bahwa aku ada di sini untuk melengkapi kekurangan dari orang yang Tuhan percayakan untuk saya berdampingan dengan dia. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Waktu Tuhan beri sama bagi kita. Talenta, Tuhan sangat menghargai kita dan Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengisi segala sesuatu di dalam kesementaraan ini. Karena apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan dan akan menuntun kita masuk ke dalam kekekalan. Awal dan akhir Tuhan sediakan bagi kita dengan sempurna. Di tengah-tengah ini Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk mengembangkan talenta kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita mengembangkan talenta kita? Sudah berapa karat talenta yang Tuhan berikan kepada saya lakukan itu dengan baik. Kita semua sama-sama terbatas, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan, masing-masing kita merenung, kita yang tahu tentang keberadaan kita, lalu kita minta kepada Tuhan, murnikanlah saya, ubahkanlah saya, tuntunlah saya masuk di dalam rencanamu, dan singkapkan segala sesuatu agar ke depan aku bisa dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu berada di dalam tuntunan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memaknai kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin.